Assalamualaikum teman-teman ATLM semua, selamat datang kembali di channel Lincan ATLM. Di channel ini saya akan membahas lagi latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu tentang hematologi dan golongan darah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Pengukuran hemoglobin dengan cara berdasarkan atas reaksi hemoglobin terhadap asam kuat encer membentuk asam hematin merupakan metode pemeriksaan A. Cupri sulfat, B. Talquis, C. Sahli hemometer, D. Cyanmet hemoglobin, atau E. Hematologi analyzer. Jawabannya yaitu yang C. Sahli hemometer. Kita lihat pembahasannya. Macam-macam metode pemeriksaan hemoglobin. 1. Metode Sahli. Tujuan dari pemeriksaan Hb Sahli adalah untuk mengetahui kadar Hb seseorang dalam gram per dl. Hemoglobin dalam darah akan diubah menjadi hematin asam, kemudian warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna dalam alat Sahli. Prinsip kerjanya adalah hemoglobin oleh HCl 0,1N diubah menjadi hematin asam, warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna yang ada secara visual. Yang kedua yaitu metode Cyanmet hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin yang dianjurkan WHO adalah metode Cyanmet. Prinsip pemeriksaan metode Cyanmet adalah derivat hemoglobin dalam darah, kecuali ferroglobin akan diubah secara kuantitatif menjadi hemoglobin cyanid atau Cyanmet hemoglobin dengan menggunakan larutan prereaksi yang sudah siap pakai dalam kit. Proses reaksi yang sempurna hanya terjadi dalam waktu 3 menit. Warna yang terbentuk sangat stabil dan dapat diukur dengan fotometer. Pemeriksaan kadar hemoglobin cara fotoelektrik kolorimetri atau Hb Cyanmet ini menggunakan pemeriksaan yang lebih teliti dibandingkan dengan metode cara visual atau Hb Sahli. Tingkat faktor kesalahan metode Cyanmet hanya berkisar kira-kira 2%. Yang ketiga, hematologi analyzer. Hematologi analyzer atau alat penghitung sel darah otomatis adalah alat analisis otomatis untuk mengukur hitung darah lengkap yang secara teknis dan analisis sangat kompleks. Alat ini dapat menggunakan sampel darah arteri maupun vena. Yang keempat, metode POCT atau Point of Care Testing. Pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode POCT dengan prinsip reflectance atau pemantulan, yaitu membaca warna yang terbentuk dari sebuah reaksi antara sampel yang mengandung bahan tertentu dengan reagen yang ada pada sebuah strip. Selanjutnya, warna yang terbentuk dibaca oleh alat. Yang kelima, metode sodium lauryl sulfat atau SLS. Metode SLS merupakan metode yang menggunakan grup lauryl dari ion surfaktan untuk mengikat hemoglobin sehingga terbentuk SLS-Hb yang stabil. Terjadi perubahan bentuk ion Fe di dalam hemoglobin, yaitu ferro menjadi ferri. Yang keenam, metode azid-met hemoglobin. Metode azid-met hemoglobin menggunakan senyawa kimia azid untuk mengkonversi hemoglobin menjadi azid-met hemoglobin. Selanjutnya, absorbansi diukur menggunakan fotometer pada dua panjang gelombang, 570 dan 880 nm, sehingga konsentrasi hemoglobin dapat diketahui. Yang ketujuh, metode electrode based biosensor. Berdasarkan definisi dari International Union of Pure and Applied Chemistry atau UPEC, biosensor adalah perangkat analisis untuk mendeteksi analit yang mengkombinasikan komponen biologis dengan komponen detektor fisiko-kimia. Perangkat ini menggunakan sistem analisis berukuran kecil di mana komponen biologis terimobilisasi pada permukaan padat kemudian berinteraksi dengan analit. Interaksi ini selanjutnya akan dideteksi menggunakan metode optik atau elektrokimia dengan alat spektroskopi, refleksi, atau fluoresensi. Salah satu analit yang diukur menggunakan metode ini adalah hemoglobin. Kemudian yang ke-8, metode cupri sulfat atau metode tembaga sulfat atau CuSO4. Metode cupri sulfat atau metode tembaga sulfat didasarkan pada berat jenis. CuSO4 yang digunakan memiliki berat jenis 1,053. Penetapan kadar Hb metode ini dilakukan dengan cara meneteskan darah pada wadah atau gelas yang berisi larutan CuSO4 Bj 1,053 sehingga darah akan terbungkus tembaga proteinase yang mencegah perubahan Bj dalam 15 menit. Metode ini bersifat kualitatif sehingga penetapan kadar Hb ini pada umumnya hanya digunakan untuk penetapan kadar Hb pada pendonor. Yang ke-9, metode Talquis.
Pada metode Thelquist, prinsipnya adalah membandingkan darah asli dengan suatu skala warna yang bertingkat-tingkat, mulai dari warna merah muda sampai warna merah tua. Skala warna ini mempunyai lubang di tengahnya sehingga darah dapat dilihat dan dibandingkan secara visual langsung. Kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk menghitung sel eritrosit, digunakan garis bagi berukuran 1,1 cm pada bagian tengah bilik hitung Improved Neubauer dengan jumlah kotak sebanyak A. 80 kotak kecil, B. 100 kotak kecil, C. 200 kotak kecil, D. 300 kotak kecil, atau E. 400 kotak kecil. Jawabannya yaitu yang E. 400 kotak kecil. Kita lihat pembahasannya. Bilik hitung Improved Neubauer. Bilik hitung atau kamar hitung atau chamber hitung atau counting chamber adalah kaca yang diberikan garis-garis bagi kotak yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop untuk menghitung sel darah dan sel lainnya atau sperma. Kamar hitung jenisnya banyak. Yang paling banyak digunakan yaitu jenis Improved Neubauer karena memiliki keunggulan dapat menghitung sel eritrosit dan leukosit dengan garis bagi yang berbeda. Secara spesifikasi ringkas, ukuran 3,3 mm kuadrat secara total terbagi menjadi garis bagi kotak kecil dan sedang. Kotak RBC atau PLT yaitu kotak tengah warna merah ukuran 1,1 mm kubik terdiri atas 5 x 5 sama dengan 25 kotak sedang dan satu kotak sedang terdiri atas 16 kotak kecil. Jadi jumlah kotak kecil ada 400 kotak yaitu 25 dikali 16. Umumnya menghitung RBC dihitung mewakili 5 kotak sedang dengan posisi ujung kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, dan tengah. Lihat pada gambar merah ini ya teman-teman, merahnya itu yang biasanya dihitung untuk sel RBC. Bila dijumlahkan ada 80 kotak kecil yang mewakili dari 400 kotak kecil. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai normal LED menurut Westergreen adalah A. Laki-laki 0-10 mm per jam dan perempuan 0-10 mm per jam. B. Laki-laki 0-10 mm per jam dan perempuan 0-15 mm per jam. C. Laki-laki 0-10 mm per jam dan perempuan 0-20 mm per jam. D. Laki-laki 0-15 mm per jam dan perempuan 0-20 mm per jam. Atau yang E. Laki-laki 0-20 mm per jam dan perempuan 0-25 mm per jam. Jawabannya yaitu yang B. Laki-laki 0-10 mm per jam dan perempuan 0-15 mm per jam. Kita lihat pembahasan. Menurut metode Westergreen, nilai normal untuk wanita yaitu kurang dari 15 mm per jam dan pria kurang dari 10 mm per jam. Perbedaan nilai normal pria dan wanita disebabkan antara lain karena jumlah eritrosit pada wanita relatif lebih sedikit daripada pria sehingga nilai LED pada wanita lebih tinggi. Soal nomor 4. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan osmotic fragility terhadap penderita anemia sel sabit atau sickle cell anemia dengan dominasi sel sabit yang pipih dan resisten terhadap larutan hipotonik. Maka pada kondisi ini dapat disimpulkan A. Fragilitas menurun, resistensi meningkat. B. Fragilitas meningkat, resistensi menurun. C. Fragilitas menurun, resistensi menurun. D. Fragilitas meningkat, resistensi meningkat. Atau E. Fragilitas normal, resistensi normal. Jawabannya yaitu yang A. Fragilitas menurun, resistensi meningkat. Kita lihat pembahasannya. Fragilitas osmotik eritrosit merupakan reaksi membran eritrosit untuk melawan tekanan osmosis larutan di sekitarnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kadar hemoglobin, bentuk eritrosit, umur eritrosit, kandungan lipoprotein dinding eritrosit. Uji ini digunakan untuk menentukan ketahanan dinding eritrosit terhadap larutan hipotonis dalam melisiskan eritrosit pada konsentrasi NaCl. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pemeriksaan laboratorium faal hemostasis dilakukan dengan cara menusuk cuping telinga pasien dengan membiarkan darah mengalir sambil hisap dengan tisu kering dan menghitung waktu pendarahan berhenti dinamakan A. Bleeding time atau BT, B. Rumpelit, C. Clotting time, D. Thrombin time, atau E. Retraksi bekuan. Jawabannya yaitu yang A. Bleeding time. Kita lihat pembahasannya.
Clotting time adalah waktu yang diperlukan darah untuk membeku atau waktu yang diperlukan saat pengambilan darah sampai pada saat terjadinya pembekuan darah. Kemudian bleeding time adalah waktu lamanya berdarah atau waktu yang diperlukan untuk berhentinya darah mengalir. Rampelit adalah tes dengan memberikan sejumlah tekanan berdasarkan hasil tekanan darah sistolik dan diastolik pasien. Tekanan diberikan selama beberapa menit, kemudian diamati apakah timbul peteki pada area pemeriksaan. Kemudian thrombin time merupakan pemeriksaan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk membentuk bekuan dan plasma setelah penambahan trombin dalam sejumlah fibrinogen normal. Kemudian retraksi bekuan atau clot retraction adalah pemeriksaan untuk menilai fungsi trombosit akibat penurunan hitung jumlah trombosit. Trombosit tidak mampu menjalankan fungsi selama bekuan atau adanya protein yang mengganggu proses pembekuan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Golongan darah O adalah A. Eritrositnya mengandung agglutinogen A dan serumnya mengandung agglutinin B. B. Eritrositnya mengandung agglutinogen B dan serumnya mengandung agglutinin A. C. Eritrositnya tidak mengandung agglutinogen A dan B dan serumnya mengandung agglutinin A dan agglutinin B. D. Eritrositnya mengandung agglutinogen AB dan agglutinogen O sedangkan serumnya tidak mengandung agglutinin. Atau E. Eritrositnya mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B sedangkan serumnya tidak mengandung agglutinin. Jawabannya yaitu yang C. Eritrositnya tidak mengandung agglutinogen A dan B dan serumnya mengandung agglutinin A dan agglutinin B. Pembahasannya bisa kita lihat di gambar ini ya teman-teman. Untuk golongan darah A itu mengandung agglutinogen A dan agglutinin B. Kemudian yang AB mengandung agglutinogen B dan agglutinin A. Kemudian golongan darah AB mengandung agglutinogen A dan B, kemudian agglutininnya tidak ada. Kemudian untuk golongan darah O, agglutinogennya tidak ada, kemudian agglutininnya A dan B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Selain melakukan pemeriksaan golongan darah, juga dilakukan reverse group. Yang dimaksud reverse group adalah A. Melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan sel eritrosit yang diketahui. B. Mereaksikan anti-LH dengan sel darah merah. C. Menentukan agglutinogen dengan antiserum spesifik. D. Menentukan titel antibodi dengan pengenceran sel eritrosit. Atau yang E. Mereaksikan sel donor dengan serum donor. Jawabannya yaitu yang A. Melakukan pemeriksaan antibodi dalam serum dengan sel eritrosit yang diketahui. Kita lihat pembahasannya. Ini ada macam-macam metode untuk menentukan golongan darah. Yang pertama, forward, slide, atau direct. Penentuan antigen golongan darah penderita sel darah menggunakan sera anti-A, anti-B, dan anti-AB. Kemudian yang kedua, reverse atau tube atau indirect. Menentukan antibodi golongan darah penderita atau serum dengan menggunakan suspensi sel A dan suspensi sel B. Kemudian yang ketiga, autokontrol. Memeriksa antibodi dalam serum dengan cara mereaksikannya dengan sel darah merahnya sendiri. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bau khas sperma disebabkan oleh A. Cairan kelenjar prostat, B. Oksidasi spermin, C. Liquefaction, D. Enzim seminin, atau E. Cairan kelenjar litre. Jawabannya yaitu yang B. Oksidasi spermin. Kita lihat pembahasannya. Sperma normal berbau khas yaitu langu seperti bau bunga akasia. Bau sperma yang khas ini disebabkan oleh oksidasi spermin yang diproduksi oleh prostat. Kita ke soal nomor 9. Yang bukan termasuk dari fungsi cairan otak atau LCS adalah A. Melindungi jaringan penyokong susunan saraf pusat dari trauma mekanik. B. Meregulasi volume tekanan intrakranial. C. Mempertahankan volume otak dengan jalan mengatur produksi cairan otak. D. Untuk sirkulasi, nutrisi, dan pelepasan hasil metabolisme di otak. E. Untuk lubrikasi susunan saraf tepi. Nomor 9, jawabannya adalah yang E. Untuk lubrikasi susunan saraf tepi. Kita lihat pembahasannya. Ini ada beberapa fungsi dari cairan otak.
Yang pertama, melindungi cairan penyokong susunan saraf pusat dari trauma mekanik. Kemudian yang kedua, meregulasi volume tekanan intrakranial. Yang ketiga, mempertahankan volume otak dengan jalan mengatur produksi cairan otak. Yang keempat, untuk sirkulasi, nutrisi, dan pelepasan hasil metabolisme di otak. Yang kelima, untuk lubrikasi susunan saraf pusat. Soal nomor 10, jenis sampel pemeriksaan Bacillus anthrax kecuali A. Cairan vesikular, B. Cairan cerebrospinal, C. Urin, D. Darah, atau E. Feses. Jawabannya yaitu yang C. Urin. Kita lihat pembahasannya. Antraks merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Antraks umumnya menyerang hewan herbivora seperti sapi, kambing, domba, dan lainnya serta dapat menular ke manusia. Bakteri penyebab antraks apabila terpapar udara akan membentuk spora yang sangat resisten terhadap kondisi lingkungan dan bahan kimia termasuk disinfektan tertentu dan dapat bertahan selama puluhan tahun di dalam tanah. Penyakit antraks bersifat zoonosis yang berarti dapat ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya, namun tidak dapat ditularkan antara sesama manusia. Biasanya pada manusia, antraks akan menyerang bagian tubuh tertentu seperti kulit, saluran pencernaan, dan paru-paru. Pemeriksaan untuk diagnosis antraks. Yang pertama adalah tes darah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri dalam darah. Yang kedua, tes kulit dilakukan dengan mengambil sampel cairan dari kulit yang melepuh. Lepuhan kulit juga bisa menjadi jalan masuk bakteri penyebab antraks. Yang ketiga, ronsen dada. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat adanya kelainan paru-paru atau tidak, sebab bisa jadi antraks terjadi akibat spora yang terhidup dari udara. Yang keempat, pemeriksaan feses dilakukan untuk mengecek apakah ada bakteri antraks dalam feses yang dikeluarkan tubuh. Yang kelima, pemeriksaan fungsi lumbal. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil sampel cairan saraf tulang belakang. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.